Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali kita ya di Hidro Banjarbaru. Dan di kesempatan pada sore hari menjelang malam ini kita coba sharing lagi mengenai perangkat PLTS ya. Perangkat utamanya gitu ya kan, yaitu sebuah SCC MPPT. Dan kebetulan di sini aku menggunakan SCC MPPT merek ePaper ya, dengan model Extra 2210N ya, yang 20 ampere. Dan nantinya di sini pasti ada pro kontra ya teman-teman ya. Dan juga nanti aku sekaligus minta saran dari kawan-kawan, dari teman-teman semuanya mengenai rangkaian yang sedang aku terapkan pada rangkaian PLTS yang ada di rumah ini. Dan tambahan sebelum kita lanjut ya, di sini ketika malam aku ini full ya menggunakan penerangan itu DC ya kawan-kawan ya. Jadi penerangan itu DC. Selanjutnya ada sedikit entah ini kekurangan atau kelebihan dari SCC MPPT ini. Karena itulah tadi aku sebutkan pro kontra ya nantinya ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Saat ini jam menunjukkan pukul 6:36. Bisa dilihat di sini nggak kelihatan ya, blur. Nah di sini jam 6:36 sore ya. Dan kalau kita lihat ke luar, di sini posisinya sudah gelap kawan-kawan. Kita coba lihat ya. Ini kalau di ruangan ini nih gelap ya. Terus di sini terang karena di sini aku menggunakan lampu AC ya. Ini yang tengah itu adalah lampu AC. Yang di kiri dan yang di kanan itu adalah lampu DC tapi nggak nyala. Jadi kita coba lihat dulu bagian luar. Oke. Di luar sudah gelap. Di luar sudah gelap. Oke, terlihat ya. Di luar gelap. Selanjutnya, oke, minggir. Di sini kita lihat kawan-kawan, LUT untuk lampu penerangan DC aku ambil dari SCC MPPT ya. Outputnya di sini yang aku ambil. Ini adalah output untuk menyalakan penerangan ya lampu ya. Set. Larinya ke terminal blok ya, terminal blok, terus naik ke atas, kabel di situ nyampe di sini. Ini nggak nyala kawan-kawan. Jadi kembali lagi sharing kita di SCC PPT. Kita coba lihat, dari VP. Nah di sini masih tertera 2,4 volt sehingga beban DC tidak bisa nyala kawan-kawan. Nah jadi ini nih entah kelebihan atau kekurangan ya. Kalau menurut aku sih ini sensitivitas dari SCC ini yang sangat sensitif ya, sangat bagus menurut aku ya sebenarnya ya. Karena kan walaupun di luar tadi yang kita lihat sudah gelap, sudah tidak ada cahaya lagi kan tadi kan. Namun di sini dari panel masih mengalirkan sebuah voltase. Nah, di sini masih tertera 2,2. Dan biasanya setelah kurang lebih 2 bulan aku menggunakan SCC ini, di jam 7 kurang 15 menit baru di sini voltase akan 0. Nah, saat itulah nanti akan nyala. Nah, jadi pro kontranya di sini apakah ini kelemahan atau kekurangan nanti tergantung user masing-masing ya untuk menilainya. Selanjutnya di sini aku minta saran untuk kawan-kawan ketika menggunakan beban DC ketika penerangan, apakah tetap lebih baik menggunakan output dari SCC atau ngambil langsung dari baterai di busbar. Nah, itu nanti tolong kasih sarannya ya di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Jadi lebih baik mana tuh? Apakah langsung dari baterai atau output SCC untuk menyalakan beban? Nah, total beban DC di ruangan ini, di tempat tinggal aku yang baru ini ya, hampir baru 1 minggu ya,
Di sini ada 2 titik di sini. Yang ini ada 2 titik kanan kiri. Terus di teras belakang ada 1 titik. Terus di sini nantinya, tapi ini belum dipasang ya. Nantinya di sini ada 2 titik juga. Di sini kita pasang 2 titik. Terus di depan 1 titik ya. Jadi total nanti 6 titik LED DC. Jadi gimana nih sarannya nih? Apakah langsung ngambil dari output baterai atau output SCC? Karena kan kalau dari output SCC jelas di sini jam 7 kurang dia baru nyala ya. Kita coba lihat lagi sisa berapa volt. 1,6 volt ya. Sekarang sudah menurun lagi 1,5 volt. Jadi ini kita tungguin ya beberapa saat lagi dia akan nyala nih. Setelah ini 0 volt, 0 ampere, 0 watt, maka nanti di load akan muncul ya. Nah, saat ini load masih kosong ya, lihat. Nah, sini 00, 0 ampere, 0 watt ya. Jadi kita tunggu aja dulu nih beberapa saat lagi. Oke kawan-kawan, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini jam menunjukkan jam 6:42 menit. Dan di sini ternyata voltase terbaca dari panel ya 0,9 volt. Dan akhirnya load kita nyala ya. Nah, load DC kita menyala kawan-kawan. Jadi baru benar-benar gelap baru dia menyalakan beban seperti itu ya. Kita coba lihat. Nah, di sini bannya terbaca ya sekarang 24 watt ya. Totalnya ada 3 titik saat ini 23 watt. Jadi menurut teman-teman untuk SCC ini gimana nih? Apakah ini kelemahan atau kekurangan ya? Jadi nanti tolong taruh di kolom komentar ya. Sekaligus nanti aku juga minta saran untuk output loadnya ya. Untuk output beban lampu DC ini apakah ngambil dari SCC atau dari langsung ngambil dari outputnya baterai. Jadi nanti tolong dikasih di kolom komentar ya. Nah, untuk di luar sini masih belum kita pasang ya untuk lampunya. Nanti ada di kanan kiri untuk lampunya ya. Oke, nah ini adalah penerangan ya. Sayang, tolong matikan lampu AC. Nah, ini lampu AC yang dari PLN sudah kita matikan. Jadi saat ini kita full menggunakan beban lampu DC ya. Dan di sini sih menurut aku lumayan terang ya. Nah, di sini lumayan terang ya. Ada 2 kan. Kapasitasnya di sini masing-masing 10 watt. Yang kanan 10, yang kiri 10. Jadi aku double. Nah, di sini penampakannya lumayan terang ya. Nah, di sini baru nyala dia nih indikator lampu untuk beban. Di sini nyala dia. Panel kosong. Nah, sini sih masih terbaca ya. 0,6 volt. Masih belum itu ya. Belum 0 volt total ya. Kapasitas baterai ada di 78. 13,3. Nah, untuk AC kita nggak nyalakan ya kalau malam. Oke, kita lihat lagi untuk load penerangannya ya dari yang ada di luar. Nah, di sini DC ini 15 watt ya. Dan lumayan terang juga menurut aku ya. Nah, lumayan ya. Lumayan terang. Ini awalnya karena kita diamnya di rumah yang ini ya. Cuman kita pindah ke toko ya. Dan ini awalnya sih toko, cuman kita diami ya sementara. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk penerangannya. Lumayan terang ya. Jadi nanti di depan kita taruh juga lampu DC ya. Nah, ini kalau siang hari di sini kita pompa ya. Jadi siang hari itu untuk PLTS Off-Grid kita gunakan untuk menghidupkan dua kebun hidroponik ya, 2 meja ya, 1, 2. Jadi ini masing-masing 1 pompa ya. Oke, kali lagi nanti tolong ya taruh sarannya, pendapat teman-teman mengenai SCC ini ya. Apakah ini kekurangan atau kelebihan, dan juga kasih saran mengenai output nantinya ya. Oke, mungkin cuma sampai di sini dulu sharing kita pada malam hari ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman. Jangan lupa berbahagia. Salam apa ya? Salam PLTS gitu aja. Terima kasih.